Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membahas tentang beberapa ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah ekonomi di negara Malaysia. Malaysia adalah salah satu, yaitu yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, ekonomi Malaysia, setelah Indonesia dan Thailand. Dan Malaysia merupakan ekonomi terbesar ke-35 di dunia. Produktivitas tenaga kerja di Malaysia secara signifikan itu lebih tinggi daripada negara tetangganya, yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, atau Vietnam. Kenapa? Karena teknologi manufakturnya yang bagus dan ekonomi digitalnya yang berkembang. Di Malaysia juga banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia. Kalau Anda lihat, ada satpam banyak di Malaysia itu, dan dia dari Bangladesh begitu, dari India begitu. Itu banyak sekali. Apalagi ya PRT atau pembantu rumah tangga, itu banyak juga dari Indonesia. Saking majunya itu, Malaysia masuk ranking ke-25 dalam Competitiveness Report 2018. Warga Malaysia menjalani gaya hidup yang kelihatannya jauh lebih makmur dibandingkan negara-negara yang berpenghasilan menengah ke atas seperti Meksiko, Turki, dan Brasil. Kenapa? Karena pajak penghasilan nasional di Malaysia itu rendah. Jadi orang kena pajak itu rendah pajaknya, sehingga take home pay-nya itu lebih tinggi. Kemudian biaya makanan lokal itu juga rendah. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ternyata beberapa teman-teman yang sekolah di Malaysia itu 1 kilo buah, misalnya apel gitu, kalau dibandingkan dengan 1 kilo buah apel di Indonesia, itu ternyata berbeda. Di sana itu lebih murah. Kemudian pendapatan per kapitanya menurut Bank Dunia tahun 2017 itu 28.681 dolar. Itu lebih tinggi, 2 kali lipat dari Indonesia. Malaysia juga memiliki ekonomi pasar industri baru yang relatif terbuka dan berorientasi pada international trade. Ekonomi Malaysia yang sangat kuat dan terdiversifikasi dengan nilai ekspor produk teknologi tinggi pada tahun 2015 itu mencapai 57.258 miliar US dollar. Dan itu ternyata tertinggi kedua setelah Singapura. Malaysia juga ternyata mengekspor minyak sawit terbesar kedua secara global setelah Indonesia. Terlepas dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu mempercepat kemajuan menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, pertumbuhan upah Malaysia ini sangat lambat, jauh di belakang standar OECD. Penelitian akademis oleh IMF dan Bank Dunia telah berulang kali menyerukan reformasi struktural dan inovasi endogen untuk menggerakkan negara ini ke atas rantai nilai manufaktur, menjadi memungkinkan Malaysia untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah saat ini, karena sangat bergantung pada ekspor minyak untuk pendapatan pemerintah pusat. Fluktuasi mata uang telah sangat fluktuatif, berubah-ubah. Kemudian terlihat selama pasokan meluap dan naik dan turunnya harga minyak pada tahun 2015. Namun pemerintah meningkatkan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan
dengan memperkenalkan pajak penjualan dan layanan pada tingkat 6% untuk mengurangi defisit dan memenuhi kewajiban utang luar negeri. Pada sisi kebijakan moneter, ekonomi Malaysia, sebelum krisis keuangan Asia di tahun 1997, ringgit Malaysia adalah mata uang internasional yang secara bebas diperdagangkan di seluruh dunia. Tepat sebelum krisis, ringgit itu diperdagangkan per dolarnya itu 2,5 ringgit. Karena kegiatan spekulatif, ringgit tersebut turun nilainya menjadi 4,1 ringgit per dolar Amerika dalam hanya hitungan minggu saja. Sehingga Bank Negara Malaysia atau Bank Sentral saat itu memutuskan untuk menerapkan kontrol modal untuk mencegah keluarnya ringgit di pasar terbuka. Ringgit menjadi non-internasionalisasi dan Bank Sentral jika mengeluarkan lebih dari 10.000 ringgit dari negara itu, maka ringgit dipatok dengan harga 3,8 ringgit per dolar. Nilai tukar tetap ditinggalkan demi nilai tukar mengambang pada Juli 2005, beberapa jam setelah Cina mengumumkan langkah yang sama pada titik ini, sehingga ringgit masih belum diinternasionalisasi. Ringgit terus menguat menjadi 3,18 terhadap dolar pada Maret 2008 dan terapresiasi 2,94 terhadap dolar pada Mei 2011. Sementara itu, banyak aspek kontrol modal perlahan-lahan dilonggarkan oleh Bank Negara Malaysia. Namun pemerintah terus tidak menginternasionalkan ringgit. Pemerintah menyatakan bahwa ringgit akan diinternasionalkan setelah siap. Pada tahun 2013, total perdagangan eksternal Malaysia itu mencapai 424 miliar US dollar yang terdiri dari 230,7 miliar ekspor dan 192,9 miliar US dollar untuk impor, sehingga saat itu Malaysia adalah eksportir terbesar nomor 21 di dunia dan importir terbesar ke-25 di dunia. Mitra dagang. Siapakah mitra dagang Malaysia? Mitra dagang Malaysia ternyata adalah Cina. Malaysia telah menjadi mitra dagang utama Cina dalam ASEAN selama 5 tahun berturut-turut sejak 2008. Volume perdagangan dua arah antara Cina dan Malaysia pada 2013 itu mencapai 106 miliar US dollar, menjadikan Malaysia mitra dagang terbesar ketiga Cina di Asia. Yang di belakangnya itu ada Jepang dan Korea Selatan. Pada tanggal 31 Mei 2014, selama kunjungan oleh Najib Razak ke Cina, ia disambut oleh Perdana Menteri Cina saat itu. Tiongkok dan Malaysia berjanji untuk meningkatkan perdagangan bilateral, meningkatkannya menjadi 160 miliar US dollar pada tahun 2017. Mereka juga bersepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keuangan, terutama pada produk makanan halal, pengolahan ari, dan konstruksi kereta api. Kemudian mitra dagang kedua terbesar setelah Cina adalah Singapura, dan Malaysia ini menjadi mitra dagang terbesar Singapura karena dekat ya. Perdagangan bilateral mereka itu berjumlah 91 miliar US dollar itu pada tahun 2012 dan terhitung lebih dari 1/5 dari total perdagangan di ASEAN. Sangat besar sekali. Mitra dagang terbesar ketiga Malaysia itu agak jauh, yaitu Jepang, yaitu berjumlah 42 miliar US dollar
pada 2014 dan meningkat itu 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Malaysia ini juga mempunyai mitra dagang yang lainnya selain Jepang, yaitu Amerika Serikat. Salah satu mitra dagang penting Malaysia juga. Pada tahun 1999, ini perdagangan bilateral antara Amerika dan Malaysia ini sudah mencapai 30,5 miliar US dollar. Dengan ekspor Amerika ke Malaysia itu berjumlah 9,1 miliar US dollar dan impor Amerika ke Malaysia itu meningkat menjadi 21,4 miliar US dollar. Menurut Amerika, Malaysia ini mitra dagang terbesar ke-10 dan pasar ekspor terbesar nomor 12. Selama paruh pertama tahun 2000, ekspor Amerika mencapai 5 miliar US dollar, sementara impor Amerika dari Malaysia mencapai 11,6 miliar US dollar. Bagaimana berkenaan dengan keuangan dan perbankan? Markas besar Maybank, yaitu Maybank ini adalah bank terbesar di Malaysia, Maybank. Kuala Lumpur memiliki sektor keuangan yang besar dan menempati peringkat ke-22 di dunia dalam indeks pusat keuangan global yang saat ini terdapat 27 bank komersial di Malaysia, 16 bank syariah, 15 bank investasi dan 2 lembaga keuangan lainnya domestik yang beroperasi di Malaysia. Bank terbesar di sektor keuangan Malaysia adalah selain Maybank ya, ada CIMB, ada Public Bank Berhad, ada RHB Bank dan AM Bank. Malaysia saat ini juga merupakan pusat keuangan Islam terbesar di dunia. Memiliki 16 bank syariah yang lengkap, termasuk 5 bank asing dengan total aset bank syariah 168,4 miliar US dollar. Yang merupakan 25% dari total aset perbankan Malaysia. Coba bayangkan, Malaysia berapa tadi? 25% total aset perbankan Malaysia itu ada di bank syariah. Tapi di Indonesia ini 5% aja naik turun dari seluruh total dari perbankan di Indonesia kalau dibandingkan dengan Indonesia ya. Hanya 5%. Tapi kalau Malaysia sudah 25%. Sehingga ini menyumbangkan lebih dari 10% dari total aset perbankan Islam dunia. Sebagai perbandingan, saingan utama Malaysia adalah Uni Emirat Arab yang memiliki aset 95 miliar US dollar. Pada pasar sukuk, Malaysia adalah menjadi nomor 1 ya, pemimpin global, yaitu obligasi Islam, obligasi syariah sukuk. Menerbitkan sukuk senilai 62 miliar ringgit Malaysia atau setingkat dengan 17,74 miliar US dollar pada tahun 2014, lebih dari 66,7% dari total global 26,6 miliar US dollar. Malaysia juga menyumbang sekitar 2/3 dari pasar sukuk global yang beredar. Dan juga mengendalikan 178 miliar US dollar dari 290 miliar US dollar total suku global. Di lain sisi, pemerintah Malaysia berencana untuk mengubah ibu kota negara itu, Kuala Lumpur, menjadi pusat keuangan utama dalam upaya meningkatkan profilnya dan memicu perdagangan dan investasi internasional yang lebih besar melalui pembangunan Tun Razak Exchange. Pemerintah percaya proyek ini akan memungkinkan Malaysia untuk bersaing dengan negara adik kuasa keuangan regional seperti negara tetangga yang sudah
maju, yaitu Singapura dan Hong Kong, dengan memanfaatkan kekuatan negara yang telah mapan di pasar keuangan Islam yang berkembang pesat. Demikian ekonomi Malaysia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.